Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillahi azza wa jalla. Oke, standby 30, standby 10 detik. Ya, menuju bumper. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah Yasi Hafizahullah taala. Kita kembali berjumpa di program Jebum atau Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab. Nanti seperti biasa antum akan bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, juga di SMS ataupun telepon langsung ke nomor yang sama. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung sapa guru kita yang sudah hadir bersama kita untuk kesempatan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum Nah, wa minal muslimin jami'an. Nah, Ustaz. Baik. Pemirsa Asel TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan langsung bersoal jawab di 0811-755-0606. Untuk antum yang ingin bersoal jawab, kita informasikan kembali agar lebih fokus ke telepon untuk mematikan selawat televisi atau mengecilkan volume televisi untuk lebih jelas pertanyaan yang akan disampaikan ataupun jawaban yang akan diberikan oleh Ustaz. Baik, kita mulai, Ustaz, izin untuk membacakan pertanyaan. Tafadhal. Kita bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ana Umusari, saya seorang PNS, jam kerja jam 7. Kalau biasanya sholat duha sebelum jam 7 di rumah, biar tidak mengganggu jam kerja. Itu sudah sah atau belum ya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita. Allah tabaraka wa taala, Rabb kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, benar-benar telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga, hingga pada hari ini telah Allah sempurnakan untuk kita bulan Ramadan. Kita yang pada hari ini telah memasuki bulan Syawal, maka sungguh Rabb kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menyempurnakan untuk kita Ramadan. Kita tahu sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mungkin kita kenal atau tidak kita kenal memasuki bulan Ramadan, akan tetapi belum lagi Ramadan berakhir, ia harus kembali menghadap Rabb-Nya. Tidak Allah sempurnakan untuk mereka Ramadan. Dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah sempurnakan untuk kita bulan Ramadan, dari Ramadan yang pertama hingga Ramadan yang terakhir. Dan ini merupakan nikmat besar, karunia ilahi yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Tentu di awal pertemuan ini, di awal perjumpaan di atas jalan yang diridhoi Allah biiznillahi azza wa jal, saya ucapkan kepada seluruh pemirsa Asel TV, walaupun sudah kita ucapkan sebelumnya di awal bulan Syawal, di malam hari sebelum kita melaksanakan khutbah, kita sudah sapa pemirsa dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kita dan amal antum dan amal kita semuanya. Namun boleh jadi pada acara yang tidak lebih dari setengah jam itu, banyak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang tidak menyaksikan karena kesibukan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala untuk diterima amal ibadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini bersua kembali
pasca malam pertama daripada malam bulan Syawal, kita kembali ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal antum dan antunna semuanya, dan semoga ketaatan kita di bulan Ramadan memberikan efek yang luar biasa kepada kita pasca Ramadan. Dan itu yang diinginkan Allah tabaraka wa taala, dan itu yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latihan kita selama bulan Ramadan jangan kemudian sia-sia. Berakhirnya Ramadan, berakhirnya ketaatan, berakhirnya Ramadan, berakhirnya aneka ragam penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kita. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian bagaikan seorang wanita pemintal yang kemudian mencerai-beraikan kembali pintalannya setelah pintalan itu kuat dan kokoh. Ini sebuah teguran dari Allah kepada orang yang sudah mengokohkan amal, mengokohkan ketaatan. Namun setelahnya dia tinggalkan ketaatan dan ketaatan demi ketaatan yang telah dia lakukan. Bagikan seorang wanita pemintal kain. Setelah dia menenun dan memintalnya, dan jadilah benang-benang yang terurai itu menjadi sebuah kain yang kuat dan kokoh, siap untuk dijahit menjadi pakaian-pakaian yang akan menghiasi diri. Namun setelah kain itu terwujud, pintalan itu sempurna, naqadat ghazlaha, kemudian dia kembali menguraikan menjadi benang-benang kembali. Maka jangan kita menjadi seperti itu ketika kita mampu untuk sprint dalam ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Hendaknya di luar Ramadan, walaupun tidak sprint seperti sprint kita di bulan Ramadan, paling tidak terjadi perubahan besar antara bulan Syawal dan bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Tentu perbandingan antara Syawal dan Ramadan tidak mungkin. Karena Ramadan bulan spesial, Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan, bulan yang penuh dengan ajang perlombaan. Maka perbandingan yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita di bulan Sya'ban dan bagaimana kita di bulan Syawal. Itu akan terlihat. Manakala ketaatan di bulan Ramadan benar-benar ketaatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, maka indikasinya adalah kita di bulan Syawal bukanlah kita di bulan Sya'ban. Kita di bulan Syawal tidak seperti kita di bulan Syawal. Kita di bulan Syawal tidak seperti kita di bulan Sya'ban. Terjadi perubahan dalam diri kita, ketaatan kita, keikhlasan kita, dan ittiba' kita kepada Nabi kita tercinta, semangat kita, tanafus kita, saling kejar mengejar di atas ketaatan, saling kejar mengejar dalam kebaikan. Berbeda antara kita di bulan Sya'ban dengan kita di bulan Syawal. Kenapa? Efek Ramadan. Efek positif daripada bulan Ramadan membuat kita berubah. Dan ini indikasi bahwa Ramadan kita diberkahi dan diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya berdoa kepada Allah agar saya dan Anda, pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk menjadi hamba yang berbeda antara Sya'bannya dan Syawalnya, buah daripada ajang berlatih diri, ajang memperbaiki diri, ajang berlomba dalam ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan pertama yang telah diberikan oleh saudari kita yang bertanya tentang bagaimana sholat duhanya yang dia lakukan sebelum jam 7. Jawabannya sah dan benar, karena di jam tersebut matahari telah terbit. Dan terbitnya matahari adalah pertanda awalnya masuk waktu kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melakukan sholat duha. Maka kalau sebelum pergi bekerja, setelah terbitnya matahari, dan pada hari-hari ini terbitnya matahari sekitar jam 6 lewat 15 atau 13 menit, maka jam 6 lewat 30 adalah waktu yang sudah diizinkan kita untuk melakukan sholat duha. Maka kalau ditanyakan jam 7, maka itu adalah waktu duha. Duhanya sah karena waktunya pada dasarnya sudah tiba. Namun kalau saya ingin memberikan usul kepada saudariku,
sekaligus memberikan ilmu kepada saudariku dan para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, bahwa ada yang lebih afdol. Ada yang lebih afdol daripada itu. Itu sudah sah, itu sudah benar. Namun ada yang lebih afdol daripada itu. Kapan? Kata Nabi SAW, salat duha yang paling afdol yaitu salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah pada saat unta-unta yang baru selesai dari menyusu ke ibunya sudah merasa kepanasan dan mencari tempat untuk berteduh, di mana matahari sudah mulai terbit dengan cahayanya yang terik, membuat anak-anak unta merasa kepanasan dan mulai mencari tempat untuk berteduh. Maka itulah waktu yang paling afdal dari sholat duha. Itulah waktu yang paling afdal daripada sholat duha. Jam 10-an, jam setengah 10, waktu-waktu di mana anak-anak unta sudah merasa kepanasan matahari, mulai mencari istirahat sejenak sekedar untuk sholat barang 10 menit, 15 menit, maka ini lebih afdal. Saya mengatakan sudah sah, sudah benar, namun mengarahkan kepada yang lebih afdal. Lawan daripada afdal bukanlah salah, namun lawan daripada afdal adalah mafdul. Amal bagus, amal baik, namun yang afdal lebih baik daripada dia. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudari kita yang bertanya 0811 755 0606. Kita kembali tunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811 755 0606 untuk pertanyaan apa saja yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita nanti insya Allah di nomor telepon tersebut, bisa melalui layanan WhatsApp juga ataupun SMS. Kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih suasana Idul Fitri, apakah utama bersilaturahim kepada keluarga terdekat atau sesama rekan kerja dan melakukan halal bihalal setelah ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Nah, silaturahim adalah bahagian daripada amal saleh yang sangat dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ajang Idul Fitri adalah ajang di mana terjadi libur panjang sehingga membuat banyak kaum muslimin dan kaum muslimat memanfaatkan libur panjang tersebut untuk bertemu sanak keluarga, handai taulan, terutama bagi Anda yang masih memiliki kedua orang tua yang masih berusia panjang dan Anda masih bisa berbakti langsung kepada beliau. Dan di mana orang tua kita berada, biasa disitulah tempat anak-anak berkumpul. Oleh karena itu, ibu dalam bahasa Arab disebut ummun. Ibu dalam bahasa Arab disebut ummun. Ummun sebenarnya tempat berkumpul. Ibu sebenarnya, ummun dalam bahasa Arab itu pada dasarnya tempat untuk berkumpul. Dan Al-Quran Allah sebut ummul kitab, ibunya kitab-kitab. Maksudnya tempat berkumpulnya kitab-kitab. Kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim, tempat berkumpul maknanya adalah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim disebut dengan ummu, ibunya. Tempat berkumpulnya seluruh inti bahasan syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, itu dikumpulkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka di mana ada ibu kita, di mana ada ayah dan ibu kita, di mana ada orang tua kita, disitulah biasanya anaknya berkumpul. Bagi Anda yang masih berlebaran dengan ayah dan ibunya, maka Anda sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Gunakan kesempatan itu dan jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala guna berbakti dengan bakti yang diridhoi dan dicintai Allah, dan dengannya Anda mendapatkan untuk kemuliaan, untuk mendapatkan
terbukanya bagi Anda pintu surga. Bagi kita yang orang tuanya sudah tidak ada, bukan berarti tidak bisa berbakti, akan tetapi Allah Maha Mulia, Allah yang Maha Agung masih memberikan kesempatan kita untuk berbakti dengan senantiasa beristighfar, minta ampun untuk kedua orang tua kita, minta kepada Allah agar Allah menerima amal soleh mereka, Allah jauhkan mereka daripada kesalahan-kesalahan mereka diampuni, dijauhkan mereka daripada azab kubur, dilapangkan kuburnya, dan Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan beliau dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Memperbanyak istighfar untuk orang tua, permohonan ampun untuk orang tua adalah ajang berbakti kepada siapapun, muslim dan muslimah yang orang tuanya sudah lebih dahulu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka benar bahwa Ramadan atau bahwa Idul Fitri adalah ajang untuk menjalin silaturahim. Tidak hanya orang tua tentunya, walau orang tua adalah yang utama, akan tapi kerabat, handai taulan dan yang lainnya. Adapun acara halal bihalal, kalau yang dimaksudkan dengan halal bihalal adalah acara khusus bernama kumpul bareng, makan bareng di bulan Syawal, dan ada ceramah juga, dan ini sudah menjadi kebiasaan demi kebiasaan yang harus dilakukan. Yang tidak melakukannya dianggap telah melanggar syariat, dianggap telah mengabaikan sesuatu yang berharga dari agama Allah. Ini wallahi kita khawatirkan takutnya jatuhnya kepada bid'ah. Kalau yang dimaksud adalah itu. Ana tidak tahu apa yang dimaksud oleh saudaraku yang bertanya atau saudariku yang bertanya. Apakah halal bihalal yang dimaksud adalah karena kita sedang berkumpul di kampung bersama sanak saudara kita, lalu kita ngumpul bareng di rumah, bercengkrama, bercerita, tertawa, berbagi kisah, berbagi pengalaman, sehingga dengannya kita mungkin terjadi tertawa bersama, bahagia bersama, dan terjadi saling memaafkan atas kesalahan masa lalu, dan itu tidak dibuat-buat, dan itu tidak dispesialkan waktu dan acaranya. Kalau itu yang dimaksud dengan halal bihalal, maka dia halal. Dia adalah urf, kebiasaan manusia di dalam merayakan hari raya. Namun kalau yang Anda maksud adalah halal bihalal dengan metode khusus, acara khusus, bahagian daripada acara ketaatan kepada Allah di bulan Syawal, dan harus ada penceramahnya, dan harus ada makan-makannya, dan harus ngumpul di masjid, maka ini bukanlah sesuatu bahagian daripada syariat, dan bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sampai kepada jenjang yang tidak melakukan halal bihalal dianggap orang ekstrim, orang yang tidak beragama dengan baik, dianggap orang yang telah meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kita khawatirkan, dan sungguh ini sangat kita khawatirkan, terjerumus ke dalam amalan bid'ah. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Ini yang bisa saya jawab soal bahagian terakhir daripada pertanyaan melaksanakan acara halal bihalal. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudaraku atau saudariku yang bertanya. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Kita kembali tunggu telepon antum di 0811 755 0606 untuk pertanyaan, dan bisa langsung menelpon ke nomor tersebut ataupun melalui pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Baik, kita kembali bacakan ke pertanyaan sambil menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Untuk lebih fokus ke telepon, jangan ke televisi ataupun volume televisinya dikecilkan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum beserta keluarga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustaz, mohon nasihat kepada anak yang saat ini bekerja di Bea Cukai, Ustaz. Sebagai orang awam, saya hanya mencari referensi lewat YouTube dan hasilnya ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Bagaimana harusnya menyikapi ini, Ustaz? Sementara saya belum memiliki opsi lain untuk mata pencarian, karena saya memiliki tanggungan ibu, istri, dan juga anak beserta adik-adik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nasihat saya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, sekaligus nasihat saya kepada diri saya sendiri, yaitu kalau ada keraguan, tinggalkanlah keraguan itu menuju sesuatu yang Anda tidak ragu. Apatah lagi yang berhubungan dengan syariat.
berhubungan dengan hukum halal dan haram, berhubungan dengan ancaman ancaman neraka. Sesuatu yang Anda ragukan daripada keuntungan dunia yang ditawarkan melalui tawaran-tawaran bisnis, dan Anda masih meragukan keuntungan dunianya, maka Anda pasti akan tinggalkan sampai Anda benar-benar yakin tawaran bisnis itu akan menguntungkan Anda. Kalau demikian keadaan kita di dunia, ada apa dengan kita dalam urusan agama tak melakukan hal yang sama? Dalam bisnis dunia ketika kita ragu, kita tetap maju. Kalau kemudian terjadi yang kita takutkan, yang ada adalah kerugian. Sebagian harta kita hilang, sebagian harta kita amblas. Akan tetapi kalau masalahnya adalah agama, kalau masalahnya adalah syariat, kalau masalahnya adalah hukum halal dan haram, dan ternyata kita amblas, maka amblasnya kita ke neraka. Amblasnya kita memakan harta yang haram. Oleh karena itu, spekulasi dalam agama hendaklah jangan kita berani melakukannya. Karena spekulasi dalam agama, spekulasi soal neraka atau tidak neraka. Manusia ketika tidak berani berspekulasi dalam bisnis dunia, bagaimana lagi dengan keadaan surga dan neraka? Maka saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang bertanya, khusus yang bertanya, ini nasihat Anda, nasihat saya kepada Anda, kepada saya, kepada kita semuanya. Mari jangan berani berspekulasi soal halal dan haram. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang membuat engkau tidak ragu. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat bahwa tidak halal kita untuk mengambil harta kaum muslimin dalam pertanyaan yang Anda tanyakan. Tidak halal bagi kita untuk melakukan itu, siapapun dia. Oleh karena itu, dalam hal ini nasihat ana, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu kepada sesuatu yang membuat Anda tidak ragu alias yakin. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811755606. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Sultan. Ahlan wa sahlan Ustaz, mau tanya ini. Nah. Tafadhal. Ustaz, bagaimana sikap kita yang bagus ketika berkumpul di bulan suci, di bulan hari raya ini, ketika berkumpul dengan sanak famili, ada sepupu juga yang ketika mau bersalaman, sikap kita bagaimana tuh? Ada yang bukan mahram kita gitu kan? Baik. Karena kebiasaan di daerah kita seperti itu, Ustaz. Bersalaman, padahal itu bukan mahram kita. Baik. Itu saja Bapak? Tidak, itu aja. Syukran, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Nah, Ustaz. Nah. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan bersama, sebuah kebiasaan yang kalau tadi saudara kita yang bertanya mengatakan kebiasaan di bulan Syawal di hari raya, mungkin ana lebih ekstrim dengan mengatakan kebiasaan harian malah. Bukan hanya kebiasaan bulan Syawal. Dan kebiasaan harian ini kemudian menjadi hal yang mendominasi di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitr, di hari berkumpul sanak keluarga dan famili. Soal bersalaman dengan yang bukan mahram di negeri yang kita cintai ini, di tengah kaum muslimin yang mayoritasnya adalah umat Islam, banyak kaum muslimin yang tidak tahu, atau ada yang sudah tahu namun ragu, dan ada yang sudah yakin namun tak berani melakukan apa yang dia yakinkan dan apa yang dia yakini soal dilarangnya bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang bukan mahram dan bukan suami istri. Dan ini adalah suatu yang sifatnya adalah maksiat. Apabila seseorang lelaki dan wanita dengan sengaja bersentuhan kulit,
Rasulullah SAW dikatakan oleh para ummahatul mukminin membaiat kaum wanita tanpa menyalami mereka, hanya membaiat dengan kata-kata. Istri Nabi SAW mengatakan, ma massa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu la tahillulah. Tangan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyentuh tangan wanita manapun kecuali wanita yang dihalalkan Allah untuk disentuh oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain yang sanadnya hasan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya apabila seseorang ditusuk kepalanya dengan besi-besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini menunjukkan bahwa bersentuhan kulit dengan sengaja lelaki dan wanita yang tidak halal dalam syariat kita, maka ini adalah bahagian yang diharamkan Allah dalam agama kita. Namun seperti yang tadi kita katakan, bahwa afatu al-muslimin al-an, bencana yang menimpa kaum muslimin sekarang, ketidaktahuan mereka bahwa itu haram. Mereka tidak tahu itu haram, padahal haram. Dan ini lebih tersembunyi daripada membuka aurat bagi wanita dan laki-laki. Kalau membuka aurat bagi wanita muslimin Indonesia sekarang ini, banyak yang tahu itu haram, banyak yang tahu. Banyak yang tahu membuka aurat itu haram, tapi masih berani membuka aurat karena semua orang juga pada buka aurat. Apa salahnya saya buka aurat sementara yang lain membuka aurat? Padahal dia tahu itu haram. Ditanyakan kepadanya, wahai ukhti muslimah, apakah Anda tahu bahwa membuka aurat seperti ini hukumnya haram? Dia mengatakan, ya saya tahu. Lalu kenapa Anda tidak menutup auratnya? Dia mengatakan tuntutan kerja. Dia mengatakan ya belum waktunya. Dia mengatakan ya nanti saya akan tutup. Ada yang mengatakan walaupun tidak tutup di secara aurat, namun di hati saya menutup aurat. Dan itu hal yang aneh yang kita dengar dari mereka. Ada lagi yang mengatakan walaupun aurat saya terbuka, namun hati saya bersih. Berbagai macam alasan, berbagai macam kata, berbagai macam ungkapan untuk tetap mengatakan saya tidak bisa untuk tutup aurat. Walaupun saya tahu itu hal yang diharamkan Allah kepada saya. Nah, masalah berjabatan tangan laki dan wanita yang bukan mahram itu lebih halus lagi daripada membuka aurat. Apabila kita lemah dalam membuka aurat saja, apatah lagi di dalam bersalaman. Maka ini bencana yang terjadi karena ketidaktahuan. Sebagian yang sudah mulai tahu, dibacakan kepadanya, semisal sekarang ini, saudara-saudariku yang menyaksikan acara ini sekarang ini, yang sebelumnya tidak tahu bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahram atau bukan suami istri, itu adalah hal yang diharamkan Allah Ta'ala, sekarang mulai tahu. Namun, belum tentu tahunya kita sekarang membuat kita berikutnya langsung menjauhkan diri daripada hal yang diharamkan itu. Banyak orang seperti itu. Hanya segelintir kecil manusia yang diberikan oleh Allah taufik, ketika dia tahu itu yang haram, langsung dia kerjakan. Dan dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia pedulikan adalah keselamatan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dia takut masuk neraka, dia takut diancam oleh ancaman-ancaman melanggar syariat Allah, melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, tapi segelintir kecil. Namun sebagian besar kaum muslimin sekarang tahu itu haram, namun masih melakukan. Kemudian berdalihkan dengan mayoritas manusia melakukannya. Bahkan sebahagian orang yang kita anggap ulama pun melakukannya. Apa salahnya saya melakukannya? Dan ini bukan argumentasi syariat. Di hadapan Allah di yaumil hisab nggak laku. Argumentasi kita melihat orang melakukan, dengan itu kemudian kita melakukan, dengan alasan orang melakukan, kenapa saya dilarang melakukan? Di hadapan Allah tidak laku, saudaraku. Kenapa? Karena Anda telah diberikan oleh Allah ilmu bahwa itu diharamkan Allah, itu tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah, itu bagian daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Namun sekali lagi saya mengatakan bahwa masalah ini begitu halus. Namun sungguh pun halus kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang ingin menasihati kaum muslimin, ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, ingin mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan agama dengan sempurna, tidak melakukan hal-hal yang akan membawa dirinya kepada mara bahaya, apatah lagi mara bahaya nanti setelah selesainya dunia di padang mahsyar di mana kita mencari keselamatan diri masing-masing.
pada saat itulah banyak sekali yang kita lakukan daripada yang haram yang pasti akan kita sesali. Di antaranya adalah bersalaman lelaki dan wanita yang bukan mahram atau bukan suami istri. Maka dari sini, dari acara ini, dari Jibum ini, Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab, acara Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab ini, melalui media yang Allah mudahkan ini, saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya tanpa terkecuali, mari kita berjuang mencari keselamatan untuk diri kita sebelum kita mencari keselamatan untuk orang lain. Kalau kita tahu ini yang diharamkan Allah, maka jangan sekali-kali berani melanggar aturan Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz mengenai bersalaman di suasana Idul Fitri untuk kesempatan hari ini. Baik, kita masih tunggu telepon antum di 081175500606 untuk pertanyaan. Silahkan langsung ke telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Sambil kita tunggu telepon, kita coba bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya mengenai ziarah kubur yang sering dilakukan pasca Idul Fitri ini, Ustaz. Bahkan di beberapa daerah di Provinsi Riau ini ada yang menyemarakkannya selama 6 hari di bulan Syawal ini. Seperti apa penjelasannya ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah. Siapa yang berani mengatakan bahwa ziarah kubur tidak syariat? Siapa yang berani mengatakannya? Siapa yang berani mengatakan bahwa ziarah kubur bukan bahagian daripada agama Allah? Bukan bahagian daripada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang berani mengatakannya akan kita nyatakan orang yang memiliki aliran sesat. Kenapa? Karena ziarah kubur bahagian daripada apa yang diperintahkan Rasul secara perkataan langsung dan diamalkan Rasul secara amalan beliau langsung. Beliau menziarahi kubur para sahabat, beliau mengucapkan salam kepada ahlul kubur, beliau pun memerintahkan kaum muslimin dan muslimat umatnya untuk ziarah kubur. Ala inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Ketahuilah bahwa dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah bahwa hendaklah sekarang ini, maka hendaklah kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Hikmah, tujuan utama dari ziarah kubur bukanlah melihat kuburan orang tua kita. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah tudzakirukumul akhirah. Akan mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Ibrah itu yang paling dominan harusnya, baru setelahnya kita menuju kuburan orang tua kita menuju kuburan ayah dan ibu kita, kakak dan saudara kita, dan handai taulan kita. Jadi sekali lagi, tak ada seorang pun yang akan berani mengingkari adanya ziarah kubur dalam syariat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri pergi ke Baqi'. Rasul sendiri ziarah kubur. Rasul menziarahi syuhada Uhud. Rasulullah SAW menziarahi kubur ibunya. Dan banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini yang membuat siapapun yang mengatakan ziarah kubur terlarang adalah orang yang memiliki aliran sesat dalam agamanya. Akan tetapi saudaraku, saudariku, yang ada dalam agama Rasul kita tercinta, ziarah kubur tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Ziarah kubur waktunya bebas, waktunya luas, waktunya tak terbatas. Jangan dikhususkan di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu. Mengkhususkannya di hari tertentu, di bulan tertentu membutuhkan dalil. Masalah-masalah am, masalah-masalah umum apabila dikhaskan, apabila dibuat khusus, takhsisul am. Dalam bahasa syariat, dalam bahasa usul fiqih, dalam istilah syariat, dalam istilah ilmu usul fiqih, takhsisul am, mengkhususkan sesuatu yang tidak khusus. Mengkhususkan hari yang tidak dikhususkan syariat. Mengkhususkan bulan yang tidak dikhususkan syariat. Mengkhususkan ibadah tertentu yang tidak dikhususkan syariat. Allah menjadikannya umum. Lalu kemudian kita khususkan di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, kita mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tolong datangkan buktinya bahwa Rasul menyuruh kita untuk mengkhususkan amal ini di hari-hari khusus, di bulan-bulan khusus. Maka ketika itu tidak ada
anjuran kita, ikutilah Rasul kita tercinta dengan menjadikan ziarah kubur ini umum di setiap hari di sepanjang tahun. Tidak dikhususkan untuk hari-hari tertentu. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Semoga jawaban ana dipahami dan dimaklumi dan dimengerti oleh saudara-saudariku yang punya kebiasaan melakukan ini pada hari-hari khusus. Tak ada pengkhususan yang ada di dalam syariat. Kalau ada, tolong saya diberitahu. Mungkin ilmu saya yang kurang. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih di Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala. Dan kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Sambil menunggu telepon kita bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kekuatan pada Ustaz dan seluruh tim untuk terus menyiarkan dakwah sunnah ini. Amin wa iyyakum. Ustaz izin bertanya, misal si A adalah lelaki dan B adalah wanita di mana keduanya merupakan saudara sepersusuan. Apakah saudara lelaki kandung si A juga jadi mahram si B? Atau hanya si A yang jadi mahram si B Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum jami'an. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masalah persusuan, maka Nabi SAW mengatakan yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Menjadi mahram karena persusuan apapun yang menjadi mahram karena nasab. Menjadi mahram dalam hal persusuan apapun yang menjadi mahram karena nasab. Bab ini, apabila seseorang telah menyusu kepada seorang wanita, maka wanita itu telah menjadi ibunya dengan syarat 5 susuan kenyang. Bayi A menyusu kepada wanita B 5 susuan kenyang, maka wanita itu telah menjadi ibunya. Dia bagaikan salah seorang anak kandung dari wanita tersebut. Maka yang menjadi saudara mahramnya adalah seluruh yang menjadi mahram bagi anak wanita tersebut. Maka siapapun yang mahram dari anak kandung wanita itu, berarti mahramnya karena nasab, tetap menjadi mahram bagi anak susuan karena persusuan. Karena persesusuan, maka tidak ada bedanya. Jadi bukan hanya saudara sesusuan yang diharamkan Allah menjadi mahram, namun siapapun yang menjadi mahram disebabkan nasab, yaitu anak kandung wanita tersebut, maka menjadi mahram juga bagi anak yang dia susukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Abu Arifah, Pak Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin nanya Ustaz soal wanita yang safar Ustaz. Nah, Itu ukuran untuk mahramnya itu seperti apa ya Ustaz? Apakah anak umur SD sudah bisa dijadikan mahram untuk wanita yang bersafar Ustaz? baik. Baik. Itu saja Bapak? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Dah itu aja Ustaz. Baik, silakan. Nafadhol Ustaz. Nah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terlihat dari pertanyaan saudara kita yang bertanya, beliau sudah tahu bahwa wanita harus bersafar dengan mahram. Nah. Terlihat dari apa yang beliau tanyakan, walaupun singkat dan tidak ada dalam kalimat redaksi yang beliau sampaikan, maka terlihat jelas bahwa beliau adalah orang yang tahu bahwa wanita yang bersafar harus bersafar dengan mahram. Dan itu benar. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Janganlah wanita bersafar kecuali didampingi oleh seorang mahramnya. Siapa mahramnya? Bisa jadi ayah, bisa jadi anak, bisa jadi ibu, bisa jadi om, ya, bisa jadi menantu, bisa jadi mertua. Dan ada seorang yang bukan mahram yang bisa dia jadikan teman bersafar, yaitu suami. Suami bukanlah mahram, namun dia adalah suami. Karena tidak mahram maka jadi suami. Karena kalau mahram tak boleh jadi suami. Namun lelaki yang bernama suami punya kewenangan lebih daripada mahram.
Di lisan kita sering kita sebut mahram saya adalah suami saya. Bukan, ini kesalahan dalam redaksi walau benar secara makna. Namun redaksinya salah. Yang akan menemani saya safar adalah suami saya, bukan mahram saya. Karena suami Anda bukanlah mahram Anda. Tapi kalau bahasanya, kali redaksinya adalah yang mahram saya dalam safar ini adalah anak saya. Yang mahram saya dalam safar ini adalah saudara kandung saya, saudara seibu, saudara seayah. Maka ini redaksi dan makna benar. Redaksi dan makna menjadi benar. Kemudian pertanyaannya adalah berapa usia, batasan usia anak yang bisa dijadikan untuk mahram berapa? Kita katakan adalah sinul bulugh. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu, usia baligh. Karena dengan adanya usia baligh, maka ahkamu syariah, hukum syariah berlaku kepadanya. Berlaku kepadanya hukum syariat apabila dia telah baligh. Oleh karena itu, ketika dia telah baligh, berlaku hukumnya kepadanya hukum syariat, yaitu menjadi mahram yang menjadi penamping wanita-wanita yang akan bersafar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Masih bersama guru kita, Ustaz Maududi Abdullah Ilsi Hafizahullahu Ta'ala. Taib, kita jawab pertanyaan berikutnya yang masuk di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya di Indonesia waktu subuhnya kecepatan, Ustaz. Kita sebaiknya sholat di masjid yang cepat atau sholat di rumah saja, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Ustaz. Katanya. Alangkah indahnya kalimat katanya. Kita ucapkan, setelah itu kita berlepas tangan. Kenapa? Itu kan katanya. Entah iya entah tidak, namanya juga katanya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jangan bermain di dunia katanya. Jangan bermain di dunia katanya. Kalau Anda bermain di dunia katanya, maka Anda akan masuk dalam puluhan atau mungkin ratusan hal yang Anda yakini benar akan menjadi ragu karena katanya. Sampai-sampai kepada titik katanya, Islam kita ini tidak benar. Katanya, dan katanya. Oleh karena itu, seluruh yang sampai kepada Anda apapun, buktikan kebenarannya. Jangan bermain di dunia katanya. Jangan bermain di dunia syak, dunia keraguan. Agama Anda ini agama yakin, bukan agama ragu. Maka daripada itu, buktikan bahwa memang waktu azan umat Islam di negeri Anda lebih cepat daripada masuknya fajar shadiq. Saya telah membuktikan. Dan ternyata azan berkumandang pada saat fajar shadiq telah datang. Dan saya membawa beberapa orang teman untuk menyaksikan, bahkan saya membawa beberapa orang ustadz untuk menyaksikan apakah azan subuh di negeri kami benar-benar pas datangnya fajar shadiq atau dia mundur atau lebih cepat setengah jam daripada fajar shadiq. Dan semua kami yang menyaksikan pada waktu itu menyaksikan bahwa azan benar-benar dikumandangkan pada saat fajar shadiq sudah datang. Oleh karena itu, Anda yang mengatakan katanya lebih awal 20 menit, buktikan sendiri. Saya telah membuktikannya. Sehingga dengannya saya berani mengatakan jangan mau bermain di dunia katanya. Alangkah susahnya kita membangun agama lalu hancur dengan kalimat katanya. Ini agama. Ini syariat yang nggak bisa main-main. Dan hati-hati kepada Anda yang sering terbuai dengan kalimat katanya, apatah lagi kepada Anda yang sering menyebarkan katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Anda dituntut oleh Allah nanti di akhirat membuat orang lain ragu terhadap agamanya yang sudah puluhan tahun mereka lakukan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau nasihat bagaimana sikap seorang suami yang baik Ustadz ketika istrinya mempunyai salah atau sesuatu yang suaminya tidak suka. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah Ustadz. Akankah saya harus menjawab? Karena dalam pertanyaannya sudah ada jawaban. Coba diulangi. Nah Ustadz. Bagaimana sikap seorang suami yang baik ketika istrinya mempunyai salah atau sesuatu yang suami tidak suka? Suami yang baik. Sudah selesai jawabannya, suami yang baik. Nah. Suami yang baik tidak mencela orang karena orang itu salah. Suami yang baik tidak membuat orang semakin bersalah ketika melihat dia salah. Suami yang baik tidak mencela dan mencerca dan kemudian menganiaya orang yang bersalah. Suami yang baik adalah suami yang mengulurkan tangannya agar tempat berpegangnya orang yang salah, kemudian perlahan tapi pasti diangkat untuk tidak salah, dibantu untuk keluar daripada kesalahan itu. Suami yang baik adalah suami yang ketika melihat kesalahan pada istrinya tidak dibicarakan kepada orang lain. Suami yang baik adalah apabila melihat kesalahan istrinya, dia bersabar sambil menasihati. Suami yang baik adalah suami yang selalu memberikan pertolongan, bantuan, sekuat tenaga sambil berdoa untuk membuat istrinya keluar dari jebakan kesalahan demi kesalahan yang mungkin menjadi sifat yang sudah lama pada dirinya. Dan dia sadar bahwa istrinya adalah manusia dan manusia tidak akan lepas daripada kekurangan, sebagaimana dia sadar bahwa dia pun memiliki kekurangan. Dia pun memiliki kekurangan. Suami yang baik tadi, yang mana dia membutuhkan seorang istri yang baik juga untuk memahami kekurangan dia. Jangan anggap bahwa ketika suami baik melihat kekurangan istri, berarti suami yang baik itu tak punya kesalahan kepada istri. Di mana lelaki yang baik seperti itu sekarang ini? Ana mau bertanya untuk saya pergi ke sana, belajar dari dirinya. Maka sebenarnya suami yang baik bisa kita tukar pertanyaannya, istri yang baik juga. Bagaimana sikap istri yang baik melihat kekurangan suami, kesalahan suami yang tidak dia suka? Jawabannya sama. Jawaban saya untuk suami yang baik adalah jawaban saya untuk istri yang baik. Dan suami dan istri yang baik adalah yang bisa saling sabar terhadap kekurangan masing-masing dan bisa saling mengulurkan tangan untuk keluar dari kesalahan masing-masing, tipikal yang tidak baik pada diri masing-masing, dan kemudian menyimpan rahasia itu masing-masing, tak sampaikan kepada siapapun orang yang terdekat dengannya, apalagi orang yang tidak terdekat dengannya. Maka curhat di media sosial adalah perbuatan yang paling bertabrakan dengan syariat. Walaupun curhatnya tidak bentuk kata-kata, di media sosial Anda buat misalnya karikatur orang yang menangis, atau sesuatu yang menunjukkan Anda sedih, atau wajah manusia yang sedang menangis. Hanya itu saja yang Anda katakan dan terletak di foto profilmu. Anda sudah curhat kepada dunia, Anda sudah curhat kepada siapapun yang bisa melihat itu, bahwa Anda sedang sedih di rumahmu, Anda sedang berlinang air mata, dan pada dasarnya Anda sedang curhat kepada manusia, walau hanya dengan emotion yang ada. Oleh karena itu saudaraku, nasihatku pada kesempatan yang berbahagia ini, rumahmu berhenti di dinding rumahmu. Urusan rumahmu jangan keluarkan dari dinding rumahmu. Biarkan tembok-tembok rumahmu itu adalah tembok perkaramu antara engkau dan istrimu. Jangan keluarkan. Jangan keluarkan kepada manusia. Allah telah menutup keluargamu itu di balik tembok-tembok, dinding-dinding rumah, sehingga masalah itu cukup ada di dalam dinding rumah itu. Jangan dikeluarkan, kecuali untuk yang benar-benar maslahat, kecuali untuk yang benar-benar sesuatu yang tidak bisa harus disampaikan, dan itu pun pilih-pilih orang, pilih-pilih kondisi dan situasi, pilih-pilih keadaannya istisnaiyah, keadaan pengecualian. Anda harus menyampaikan kepada seseorang untuk mencari solusi dari perkara yang tak ada solusinya ditemukan antara Anda berdua. Kalau tidak, biarkan rumah tangga itu, masalah rumah tangga itu beredar di tembok-tembok saja. Jangan keluar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Wanita-wanita itu adalah pakaian untuk kalian, membungkus aurat kalian, membungkus kesalahan kalian sehingga tidak terlihat oleh orang yang di luar kalian. Maka kalian juga berlaku seperti itu juga. Kalian adalah pakaian untuk mereka. Kesalahan istrimu jangan sampai orang lain tahu, tutup dengan pakaian, dan engkau adalah pakaian itu. Nasihat ana kepada siapapun suami istri yang baik, biarkan masalah rumah tangga Anda meletus di perut Anda. Ini bahasa orang Sumatera. Biarkan meletus di perut. Biarkan dia susah, namun orang lain tidak tahu kita susah. Karena apa yang di dalam perut tak terlihat oleh mata manusia. Jangan biarkan masalah rumah tanggamu engkau curhat kepada orang lain. Apalagi curhatnya dalam jumlah yang sangat besar. Curhat, kalau ingin curhat, curhatkan kepada pencipta suamimu. Curhatkan kepada pencipta istrimu. Itu lebih baik dan lebih benar dan lebih mulia dan lebih terpelihara dan terjaga. Curhatkan suamimu kepada penciptanya. Curhat istrimu kepada penciptanya. Dan siapa penciptanya? Ya, pencipta kita juga. Allah tabaraka wa ta'ala, innama ashku husni wa bathi wa husni. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mencurahkan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah yang telah menciptakan diriku. Itu yang Allah katakan tentang Nabi Ya'qub yang kesedihannya luar biasa. Namun dia tidak pernah sampaikan kepada siapa-siapa. Dia hanya sampaikan kepada Rabb penciptanya. Siapa lagi yang sedih, lebih sedih daripada Ya'qub, saking sedihnya, saking rajin menangisnya, buta. Dan kesalahan istrimu di rumahmu, kesalahan suamimu di rumahmu, belum akan membuat engkau sedih sampai buta. Namun, kesedihan yang luar biasa mendalam dalam diri seorang ayah kehilangan anak yang sangat dia cintai, tidak dikeluhkan kepada siapapun oleh Nabiullah Ya'qub, hanya dikeluhkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka engkau jangan terlalu cengeng dalam rumah tangga. Sedikit kesalahan suami, sampaikan kepada orang lain. Sedikit kesalahan istri, sampaikan kepada orang lain. Ini adalah agama. Begini Allah mendidikmu di dalam Al-Quran. Begini Rasulullah SAW mendidikmu. La yafraku mu'minun mu'minatan. Idza kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Seorang lelaki, sama juga seorang wanita, tak membenci lelaki atau wanita lainnya. Seorang suami tak membenci total istrinya. Seorang istri tak membenci total suaminya. Fa in kariha minha khuluqan, apabila ada perbuatan yang tidak dia sukai, radiya minha ukhra, pasti ada akhlak lainnya yang sangat dia sukai. Begini Rasul kita mendidik kita. Pertama, di dalam hadis yang mulia ini Rasul mengatakan semua wanita ada kesalahan dan kekurangan. Semua lelaki ada kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu Nabi mengatakan apabila ada akhlak yang tidak dia sukai. Karena manusia. Begitulah fitrah manusia. Begitulah Allah menciptakan manusia. Kecuali orang-orang yang Allah jaga. Dan kita tidak termasuk. Dan tak ada seorang pun yang sekarang ini hidup di permukaan bumi ini yang termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Orang yang dijaga oleh Allah terakhir sudah wafat dengan wafatnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi orang yang dijaga oleh Allah. Maka semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, siapa saja dia, adalah orang yang memiliki kekurangan dan kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan. Semuanya. Kemana Anda mau mencari manusia suci sekarang ini? Tak ada. Maka itulah suamimu, itulah istrimu. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau bertemu akhlak yang tidak baik, hal yang tidak Anda sukai, jangan tajamkan matamu kepada kekurangan dia. Tajamkan matamu kepada kelebihan dia. Tumpulkan matamu kepada kekurangan dia. Tumpulkan pandanganmu kepada kekurangan dia dan tajamkan pandanganmu kepada kelebihan dia. Ini cara berumah tangga yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seorang suami, seorang istri yang kurang mengerti ilmu syariat atau sudah belajar ilmu agama, tak pandai mengamalkan syariat, matanya justru ditajamkan kepada kekurangan istrinya. Matanya justru ditajamkan kepada kekurangan suaminya. Lalu ditumpulkan kepada kelebihan istrinya, ditumpulkan kepada kelebihan suaminya. Ini rumus penting dalam hidup rumah tangga, tumpul dan tajam. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi nasihat bagi kita semua yang hadir di majelis ini, dan kita semua yang mendengar kajian ini sekarang ini, dan kita semua yang mendengarkan kajian ini diulang kembali, entah sampai kapan, wallahu alam.
rumus berumah tangga tumpul dan tajam. Kalau Anda pandai menumpulkannya dan menajamkannya di tempat yang benar, maka rumah tanggamu akan indah luar biasa. Namun kalau Anda tidak pandai menumpulkan dan menajamkan pada tempat yang benar, maka rumah tangga Anda akan berantakan luar biasa. Tumpulkan kepada kekurangan, tajamkan kepada kelebihan. Jangan tumpulkan kepada kelebihan dan tajamkan kepada kekurangan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga saya, Anda dan kita semuanya mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah seperti yang kita idam-idamkan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul bait yang telah menyiapkan untuk kita hidangan pada pagi hari yang berbahagia ini dan telah menyiapkan rumah beliau untuk kita melaksanakan acara. Insyaallah pada kesempatan yang lainnya kita akan pindah kepada sahibul bait yang berikutnya sambil kita berukhuwah, menjalankan ukhuwah Islamiyah sambil juga kita mengisi acara dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jibum insyaallah kedepannya akan kembali kepada rumah-rumah sebagaimana awalnya Jibum itu berasal dari rumah ke rumah. Biiznillahi azza wajal, kecuali kalau ada hal yang sifatnya mustahak maka dikembalikan kepada tempat yang bukanlah asal usul Jibum tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk kesempatan dan juga ilmunya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi lain, di kesempatan yang lain juga. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah beratensi di 0811-755-0606. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillahi azza wajalla.